wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala UPTD SDN Pisangan 01 Ibu Maywita Ningsih SPDMM, dan yang kami hormati seluruh Dewan Pendidik di UPTD SDN Pisangan 01. Marilah kita menjadikan rasa syukur kita kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara atau kegiatan CGP atau calon guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Baiklah, kita berkumpul di sini dalam acara CGP yang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Yohana Andriani SPD. Namun sebelumnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD SDN Pisangan 01 kepada Ibu Maywita Ningsih, kami persilakan. Gimana kegiatan Bu Yohana untuk memenuhi tugasnya sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 tingkat Kota Tangerang Selatan. Beliau mengambil temanya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di SDN Pisangan 01 atau sebutnya di dalam satuan pendidikan. Mungkin beliau juga nanti harus menyebarkannya di luar satuan pendidikan. Rekan-rekan semua kita ambil positif dan baiknya. Alhamdulillah di SDN 01 ini, di SDN Pisangan 1 ini ada buku yang akan untuk kegiatan CGP angkatan 11. Semoga di angkatan 12 semuanya bareng-bareng. Yang saya bahas kali ini yaitu pertama adalah kekompakan. Ternyata walaupun kita bisa, walaupun kita mampu, tanpa kekompakan tidak ada artinya. Jadi dukungan teman-teman semua yang ada dan para siswa sangat diharapkan. Bersikaplah harmonis pada semuanya. Kedisiplinan perlu saling mengingatkan kebaikan. Yang kedua, ilmu yang disebarkan setiap hari Jumat yang kita laksanakan dalam berbagi praktik baik, meningkatkan kompetensi kita, terutama guru-guru. Ternyata di dalam pembelajaran yang sekarang yang pemerintah tahun PMM harus tetap koreksi dan refleksi, terutama bagi gurunya lanjut kepada siswanya yang berdampak baik, ya Bu. Jadi jangan berhenti dan tetap tapi terus berusaha. Insya Allah Bu Yohana Andriani SPD dalam CGP ini harus diikuti sampai selesai. Untuk kelanjutannya, peningkatan kompetensinya, prestasinya diserahkan kembali kepada dinas sebaiknya. Jadi kita tidak berharap banyak, tapi diharapkan di hati kita untuk peningkatan kompetensi yang terbaik bagi diri kita, bagi anak kita, bagi satuan pendidikan, terutama di SDN Pisangan 01. Itu mungkin pembukaan dari saya. Sekali lagi semangat Ibu Bapak, terus berusaha berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan tolong ikuti yang ada. Nah, kalau kita tidak ikuti yang ada, kita akan tertinggal dan disalahkan oleh anak-anak muda seperti ini. Ya, kalau tidak mau dipimpin oleh anak-anak muda, ayo kita bersemangat semuanya supaya yang senior memimpin terlebih dahulu, ya Dek. Ya. Terima kasih. Itu saja. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Yohana Andriani SPD CGP Angkatan 10 Kota Tangerang Selatan.
Kepada Ibu Yohana Triani SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Mayutansi SPDMM dan juga kepada rekan-rekan sejawat di SDN Pisangan 01. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk mengikuti kegiatan saya untuk memenuhi tugas TGP saya dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu mungkin sudah tahu gitu ya, atau sudah melakukan, cuman mungkin belum sampai sejauh mana sih, kenapa sih ada budaya positif, kenapa sih perlu budaya positif. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan dan akan memaparkan apa sih budaya positif. Baik. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kedua ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian nanti akan kita bahas juga tentang kebutuhan dasar manusia, ada juga motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita lanjut. Masih semangat? Masih. Oke, semangat. Kayaknya kita tunggu semangat dulu deh. Oke. Semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha. Aha aha. Masya Allah, bunda-bunda guru-guru hebat kita ada di sini. Tetap semangat, tetap menularkan semangat positif buat kita semua. Baik, boleh saya lanjut? Semangat. Hari baik ya. Di sini ada konsep inti budaya positif sudah saya paparkan. Kita akan lanjut ya. Hari baik ya. Di sini ada konsep inti budaya positif sudah saya paparkan. Kita akan lanjut ya. Apa sih yang keluar? Oke. Yang pertama yang kita akan bahas adalah sebentar ya Bapak Ibu. Di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, kita selanjutnya perubahan paradigma. Nah, di sini kita dituntut ada sebuah kisah atau ada sebuah narasi. Coba bisa terbaca ya? Oke, Oke, tadi saya sudah kasih kertas. Tolong ditulis sesuatu hal yang sangat penting yang Bapak Ibu ingin pertahankan. Oke. Bebas apa saja, silakan. Apa sih yang nggak boleh dirampas sama orang lain? Apa sih yang menjadi hal penting bagi Ibu? Silakan ditulis, dituangkan. Sudah? Catatannya boleh dikepal di tangan Bapak Ibu, boleh dikepal, dipegang erat-erat. Jangan sampai dibaca sama temannya, boleh. Karena itu adalah sesuatu hal yang penting. Nih, cobalah Bu. Nah, sudah? Kemudian kepalkan tangan Anda. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang berharga di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga dengan tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sudah? Nah, teman yang di sebelahnya, coba buka genggaman tangan teman Anda yang di sampingnya. Boleh
Anda sangat kuat. Nah, ada yang terbuka. Nah, gimana? Jawabannya ada apa? Ada yang apa? Miss Umi, di dalamnya ada apa, Miss? Yang kamu genggam dengan erat itu sampai temennya nggak boleh lihat. Sekarang kan kita mau bahas. Nah, apa sih di genggamannya sampai temennya nggak boleh buka? Yang sangat penting pada dijaga kan diri sendiri, anak dan istri. Oh, oke. Miss Umi jawabnya anak yang lain. Bu Irma, saya boleh tahu apa yang digenggam sampai temannya tidak bisa boleh membuka? Kepercayaan diri. Artinya semua orang pasti ada hal penting, ada yang. Kalau saya kemarin jawabnya keluarga. Kalau anak doang, nanti suaminya nggak dibawa, nggak mungkin. Karena itu penting juga. Nah, oke, pasti Bu Irma bagus. Ada kepercayaan apa? Ke diri. Memang jangan sampai kepercayaan diri kita miliki goyah dengan orang lain. Oke. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, siapa yang memegang kontrol di diri kita? Diri kita sendiri. Kalau Anda terbuka dengan orang lain, berarti Anda gampang terpengaruh oleh orang lain. Jadi, membuka terbuka tergantung sesuai kebutuhan kita masing-masing. Oke. Ya, seperti itu pemahamannya tentang membuka paradigma baru. Kita akan bisa lanjut. Nah, di sini nih terkadang miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru terkadang merasa bahwa kita tuh ngontrol banget murid ya. Murid tuh harus ngikutin banget kita. Kemudian kritik kita itu tidak akan, oh kritik saya ini akan membangun karakter anak. Kemudian penguatannya akan bermanfaat. Kemudian kita terkadang tanpa sengaja memaksa anak. Ya, kita kembali lagi sip. Nah, mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus kontrol kepada tengkaran teori kontrol? Itu menurut Stephen Covey. Dan bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bila kita ingin melihat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Kita akan lanjut. Namun, kita ingin memperbaiki cara utama, maka kita merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah bagaimana paradigma Anda, bagaimana pemahaman dan penjelasan aspek tentang realitas kehidupan. Ya, seperti itu ya Ibu Bapak ya. Iya, Bu Nani masih semangat Bu Nani? Oke, dengan senyumnya yang khas Bu Nani. Oke, kita akan lanjut. Mengubah paradigma stimulus. Nah, di sini kita akan terkadang kita bisa lihat di sini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Semestinya atau teori kontrol itu kita berusaha harusnya kita memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang betul itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kita nanti akan bahas kenapa sih kok anak itu bisa melakukan kesalahan. Kenapa anak itu bisa membutuhkan perhatian kita? Nah, di sini orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke. Disiplin positif. Kemudian, disiplin adalah artinya belajar, tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif menerapkan cara disiplin yang menumbuhkan kesadaran, memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi tujuan Bapak Ibu Cindy sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan harus memiliki motivasi intrinsik. Bisa dilanjut di sini. Nilai kebajikan apa? Sudah tahu semua ya. Ada nilai profil pelajar Pancasila. Ada lagi apa? Ibu Primary Program. Ini kemudian ada keterampilan hidup. Profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia adalah
salah satu kebutuhan yang dijaga untuk menjaga keseimbangan baik secara psikologis maupun fisiologis. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan kehidupan. Oke, di sini ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? 1. Bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau di sekolah saya contohkan bertahan hidup, terkadang ada anak-anak yang bawa bekal. Mereka makan bekalnya berarti untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang ada anak-anak di sekolah yang butuh perhatian kita. Itu sebenarnya balik lagi, mereka membutuhkan kasih sayang. Ada anak-anak yang merasa ini punya aku, berkuasa. Itu berarti kebutuhan yang dibutuhkannya adalah penguasaan. Kemudian mari kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah? Pernah atau tidak? Tanpa disadari pernah atau tidak? Iya, sering banget ya. Sebagai penyemangat katanya. Tapi kalau kita lihat sejauh mana sih penghargaan yang kita terima itu terhadap anak didik kita, ya? Nah, motivasi perilaku pertama kita melakukan itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, terkadang kita takutnya nanti biar tidak kena marah. Nah, itu motivasi perilaku yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua, aku mau lebih dulu datangnya biar nanti dapat penghargaan, biar nanti kepala sekolah aku melihatnya, oh aku orang hebat, aku orang tepat waktu, misalkan nilai yang dipercaya. Oke, bisa dilanjut di sini. Hukuman dan penghargaan itu adalah tindak pelanggaran hukum, bentuknya hukuman dan karenasi. Di sini kita akan membahas yang namanya program disiplin positif yang namanya adalah restitusi. Ada yang sudah tahu, sudah dengar restitusi Bapak Ibu? Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, di sini. Jadi sebelum kita ke sini kita lihat nih ada hukuman. Tanpa sadar ya, ketika anak melakukan kesalahan kita refleks. Bapak Ibu refleks memberikan hukuman. Kemudian ternyata hukuman yang diberikan itu ternyata memang itu tidak terencana, secara tiba-tiba. Kemudian ada konsekuensi perilaku yang mengajarkan bagaimana anak berperilaku. Lanjut, semuanya sudah tanpa disadari sudah dilakukan. Yang bagusnya itu adalah kita melaksanakan restitusi. Apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ternyata hukuman dan penghargaan itu efeknya tidak jangka panjang, hanya jangka pendek. Oke, kita bisa lanjut ya. Di sini ada, silakan Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan yang pertama kali menjawab, silakan angkat tangannya. Bisa dilanjut di sini. Hukuman dan penghargaan itu adalah tindak pelanggaran hukum, bentuknya hukuman dan karenasi. Di sini kita akan membahas yang namanya program disiplin positif yang namanya adalah restitusi. Ada yang sudah tahu, sudah dengar restitusi Bapak Ibu? Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, di sini. Jadi sebelum kita ke sini kita lihat nih ada hukuman. Tanpa sadar ya, ketika anak melakukan kesalahan kita refleks. Bapak Ibu refleks memberikan hukuman. Kemudian ternyata hukuman yang diberikan itu ternyata memang itu tidak terencana, secara tiba-tiba. Kemudian ada konsekuensi perilaku yang mengajarkan bagaimana anak berperilaku. Lanjut, semuanya sudah tanpa disadari sudah dilakukan. Yang bagusnya itu adalah kita melaksanakan restitusi. Apa
Apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ternyata hukuman dan penghargaan itu efeknya tidak jangka panjang, hanya jangka pendek. Oke, kita bisa lanjut ya. Di sini ada, silakan Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan yang pertama kali menjawab, silakan angkat tangannya. Ya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis termasuknya hukum. Ya, silakan ditulis. Sudah dijawab sampai 7? Coba jawab dulu. Coba dijawab dulu. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ditulis jawabannya? Sudah? Ya, sudah tanggal 7 sudah. Kita akan mengecek jawaban dari Bapak Ibu sekalian, sudah? Oke ya? 1, 2, 3 sudah? Lihat ya? Oke, kita akan lihat 1, 2, 3. Hitung. Membersihkan coretan. Oke. Membersihkan coretan adalah apa? Konsekuensi. Minta push up, hukuman. Mengganti kertas tugas teman, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket, hukuman. Minta telanjang kaki, hukuman. Kehilangan 10 menit, konsekuensi. Duduk di bangku, siapa? Semua. Oh, 1, 2. Terima kasih. Oke. Tepuk tangannya dong. Kita akan lanjut. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, konsekuensi dan hukuman ternyata kita lihat maka ada dampaknya. Di sini sudah. Oke. Dihukum oleh penghargaan ternyata efektifnya tidak jangka panjang, hanya jangka pendek. Kemudian akan merusak hubungan, timbul rasa iri dan berhenti mencoba. Biasa seperti itu kan. Ketiga, menurunkan kualitas. Keempat, mematikan kreativitas. Kelima, merusak motivasi dari dalam diri. Jadi alangkah lebih baiknya kita jangan melakukan penghukuman terhadap anak karena efeknya itu bukan untuk jangka panjang, karena hanya untuk sesaat. Oke. Nah, baik penghargaan dan hukuman cara itu perilaku menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi restitusilah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, Bapak Ibu seperti itu ya. Kita akan lanjut. Ternyata budaya positif akan terbentuk dengan adanya keyakinan kelas. Ada yang bisa jawab, mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bebas ya, Bu Ipa, boleh dicoba. Di sini kita tidak ada yang salah ya. Semua kita sering belajar. Baiklah, karena menurut saya kalau keyakinan kelas itu ada kesepakatan antara guru dan siswa. Tapi kalau peraturan kelas itu lebih dominan ke guru yang membuat sebuah peraturan itu sendiri. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya buat Ibu Ipa. Ya, betul sekali. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau keyakinan itu pembahasannya bersama-sama antara murid dan guru. Tapi kalau peraturan kelas otomatis yang membuat siapa? Diri guru itu sendiri. Jadi kenapa dikatakan keyakinan kelas? Karena sudah dibuatnya bersama-sama, maka yang menaatinya juga harus bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu di sini semuanya sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Ini keyakinan kelas saya. Di sini kemudian nih, untuk membentuk keyakinan kelas bersifat abstrak ya. Kemudian berupa pertanyaan universal dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja kata-katanya agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah bebas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke,
Itu bebas keyakinan kelas, hasil kesepakatan dari ibu bapak di kelas. Bebas saja. Sudah ya untuk keyakinan kelas ya. Kita akan lanjut. 5 posisi kontrol guru. Di manakah bapak ibu berada? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Teman. Kemudian ada lagi Pemantau. di posisi kontrol guru. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Turuti aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Terkadang kita suka tanpa sengaja refleks bicara seperti itu ke anak murid ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya gurunya suaranya lembut sih. Ibu kecewa sekali deh dengan kamu. Udah dibilangin berapa kali dikasih tahu masih salah aja. Nah, itu namanya pembuat rasa bersalah. Kemudian teman. Posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini sama kamu. Nah ya boleh. Yang keempat, pemantau. Kita akan ada mengawasi apa yang sudah kamu lakukan. Kalau kamu salah nanti kamu ada konsekuensinya loh. Nah itu bapak ibu termasuk ke dalam posisi pemantau. Di sini ada posisi manajer. Nah apa tuh manajer? Boleh. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Posisi di mana guru selalu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Dari 5 kontrol ini, yang mana yang paling bagus? Manajer. Posisi mana? Bu Ipah teman. Teman Bu Aska. Teman Bu Wati. Manajer. Bu ya manajer. Kamu kita manajer ya. Yang lainnya manajer Bu Santi. Bu teman. Anda mau singkat sebagai teman. Oke. Ternyata posisi kontrol guru yang baik itu adalah di posisi manajer. Gak apa-apa Bu, kita akan buka paradigma baru. Jadi posisi yang baik itu adalah posisi manajer, di mana kita berbuat sesuatu bersama murid. Jadi jangan pernah kita bilang kalau murid itu salah, tapi kita bantu perbaiki, kita saling dengan anak itu memperbaiki apa sih yang menjadi permasalahannya. Kemudian kita cari solusi bersama-sama. Ya, paham ya? Jadi posisi kontrol yang dimiliki yang terbaik adalah manajer. Oke, terima kasih. Oh iya, menang ya Bu Julfa ya? Nih, ada studi kasus. Boleh saya baca ya? Bapak Ibu nanti silakan jawab ya. Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajarannya. Fajar mencoba menjawab, kemudian maju ke depan dan mengerjakan di papan tulis, tapi dia males-malesan maju ke depan. Dan sampai depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa, kata bu gurunya ya. Kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh dan tak acuh, nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Bu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu? Ya sudah, capek-capek ngajarin kamu mah gak sayang sama ibu. Ya seperti itu ya. Oke, kita akan lihat. Pas katanya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dengan pendekatannya kepada Fajar? Tadi kan dia bilang, kamu mah Fajar, ibu udah capek-capek ngajarin kamu. Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa
bersalah. Ya, terlihat dari kata, ayo Fajar, jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, kamu gak kasihan sama ibu? Nah, ibu sudah capek. Nah, posisi kontrolnya ada di pembuat rasa bersalah. Kita lanjut di sini membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang harus dibutuhi untuk Fajar? Kasih sayang. Ya, jadi kita jangan menjudge ketika anak itu males, tiba-tiba kita langsung menjudge jelek dia. Kita cari dulu apa sih yang menjadi kebutuhannya. Baik, sudah agak mulai membuka ya paradigma baru. Ini bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, kata-kata apa yang pertanyaannya diajukan? Di sini ada, Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Nah, sesuai nggak dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Baik ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa posisi kontrol yang baik adalah tadi sebagai apa? Nah, ini dia. Ketika kita di dalam kelas, sering murid itu sering ada yang terlambat. Ya, ada nggak Bapak Ibu? Ada yang terlambat. Kemudian ketika di dalam kelas ada yang suka bercanda, nggak bisa diem. Nah, kita menggunakan segitiga restitusi. Hukuman tadi tidak panjang, jangkanya hanya tidak panjang, jangkanya hanya pendek, tidak baik. Kemudian konsekuensi bagus sih, tapi juga tidak efektif. Yang kita lakukan adalah menggunakan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dilakukan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Oke, apa sih langkahannya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, di sini. Jadi 3 langkahan yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa ketika anak kita salah di dalam pembelajaran itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian ada apa lagi? Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi bergeser tadi dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta kita akan dengan sendirinya mengetahui kebutuhan murid atau anak. Yang selanjutnya adalah nih, validasi tindakan yang salah yang suka nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa sih yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha. Jadi kata-kata seperti ini ya yang kita gunakan kalau anak kita melakukan kesalahan. Jadi jangan menjudge-nya, karena setiap kesalahan juga mungkin pasti ada tujuannya. Kalau kita balikin kebutuhannya, bisa jadi dia butuh kasih sayang, bisa jadi perhatian. Bagaimana kita menanganinya? Menggunakan segitiga restitusi. Tadi yang pertama adalah yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas kita. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi kata-katanya seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini penting. Kenapa sayang kamu melakukan hal itu? Kamu tidak ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, jadi dengan memunculkan itu adalah akan menimbulkan motivasi intrinsik. Nanti dengan sendirinya siswa kita atau murid kita yang akan menjawab yang ada kesalahan di dalam diri dia. Jadi seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu bertengkar dengan Rizky ya? Iya Bu, soalnya si Rizky minta jawaban saya Bu. Oh, seperti itu. Wajar sih, Buana juga kalau berada di posisi seperti kamu, Buana juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rizky? Saya memarahinya dan tanpa sengaja mengobrak meja Bu. Kamu mengobrak meja? Iya Bu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya?
Lah iya Bu, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mencari jawaban, Rizky mencontek Bu. Jadi wajar sih ya, Bu, karena kamu sudah mengerjakan tugas, tiba-tiba Rizky main seenaknya mencontek hasil pekerjaan kamu. Iya. Baik, Iya. baik. Kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Hal apa yang belum kamu ingat? saling menghormati sama teman Bu. Oke, ketika kamu tadi melakukan dengan gebrak meja, kamu marah-marah, apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Jadi menurut kamu menghargai dan menghormati orang lain itu penting tidak? Penting Bu. Oke. Jadi apa yang harus kamu lakukan dari hal yang tadi? Keyakinan kelas apa yang harus kamu hindarkan? Saya harus lebih bersabar dan menahan emosi. Baik, kalau begitu, apa kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Upaya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Menahan emosi saya, dan jika ada yang menyontek saya akan lapor ke Ibu. Berarti kamu bisa lebih menahan emosi ya dan mental ya. Jadi semoga kedepannya kamu lebih baik lagi dan sukses ya. Jadi inti akhirnya adalah guru dan murid bersama-sama mencari jalan keluarnya. Oke, jadi saya simpulkan, ada yang mau bertanya dulu sebelum saya tutup? Sudah ya, sudah siang. Terima kasih buat waktunya, mohon maaf. Yang pertama, budaya positif akan menimbulkan pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan paparan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dilaksanakan, bisa diterapkan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing atau di sekolah kita, supaya kita bisa menimbulkan disiplin positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik terhadap anak, sehingga dengan sendirinya budaya positif di sekolah kita akan muncul. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Mati ya. Demikian tadi pemaparan budaya praktik baik yang disampaikan oleh Ibu Yohana Antriani SPD. Semoga kegiatan ini dapat membuka cakrawala baru kita, membuka wawasan baru kita, sehingga kita mau membuka, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Guru yang baik adalah guru yang mau belajar. Guru yang baik adalah guru yang tidak lelah untuk belajar untuk memperbaiki kualitas diri. Dengan demikian, semoga di tangan kita lah anak-anak bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Baiklah, acara bagi kualitas diri. Demikian tadi acara hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Kalau kabarnya baik, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Oke, hari ini kita berkumpul, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa sih? Peraturan kelas. Oke, ada lagi? Nah, keyakinan sama peraturan kira-kira sama atau beda ya? Beda. Iya, kita peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat bukan aja buat sebagai wali kelas, buat peraturan. Tapi di sini kita berkumpul untuk membuat kesepakatan. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Sekali lagi mau jelaskan, kalau peraturan
peraturan yang buat Bu Hana sendiri nih, nggak perlu kompromi sama kamu. Tapi ternyata Bu Hana harus buat keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu artinya harus sepakat. Jadi antara guru dan murid harus sepakat keyakinan kelas. Jadi untuk apa fungsinya? Untuk ditaati bersama. Janji nanti setelah kamu buat, kamu akan menyepakatinya bersama-sama. Oke, bisa menjalaninya bersama-sama ya, sesuai dengan kesepakatan kelas. Oke, peraturannya itu kan misalkan izin keluar, kalau keluar kelas harus apa? Izin. Kemudian apa lagi? Datang tepat waktu. Oke, sebelum kita sepakati bersama-sama, tadi Bu Hana sudah memberikan kertas, kamu buat menurut ide kamu yang bagus untuk kelas kita gimana sih? Buat kita itu belajarnya nanti ke depannya tertib, nyaman, tidak ada apapun. Bisa dipahami? Tulis bebas menurut keyakinan kamu, menurut pendapat kamu sendiri. Tulis di kertas tadi yang sudah Bu Hana berikan. Coba kamu tulis apa saja bebas. Aktif dalam pembelajaran, datang tepat waktu, terusnya misalkan selesaikan tugas tepat waktu, boleh bebas. Silakan ditulis Bagas. Rizky ditulis ininya bebas setelah kamu membuatnya. Ya, pakai seragamnya harus lengkap Bu. Nah, berarti kan ini sepakatan kita bersama kan. Nah, tugasnya harus selesai tepat waktu, silakan. Karena di sini adalah bebas. Kalian boleh menulis menurut pendapat kalian masing-masing. Siap. Bu, aku setujunya kalau keluar kelas kita harus izin Bu. Boleh. Sudah? Oke, kita satu-satu untuk menempel di depan. Oke. Astrid sudah. Anaya sudah belum? Oh, ya boleh. Sudah? Mulai dari Kaira, boleh ditempel Kaira di sini Kaira. Pendapat kamu. Yang sudah. Boleh ya? Sip. Oke, lanjut lagi. Boleh, Anaya, silakan. Ditempel ya sesuai pendapat kamu. Karena ini yang akan menanti siapa? Kamu sendiri sebagai siswanya, ya. Dan Bu Hana sebagai guru, kita sepakat sama-sama. Sip. Oke. Lanjut semuanya. Nah. Baik, makasih. Oke. Lanjut. Boleh. Alfian, silakan. Lanjut lagi, semuanya bebas. Oke, mana lagi? Oke, sudah. Masuk kelas tepat waktu. Kemudian ada lagi saling menghargai. Ih, bagus banget ini. Kemudian
izin ketika keluar kelas. Kira-kira sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat ya, izin ya. Jadi kalau tidak sembarangan mau keluar kelas harus izin. Oke, semuanya ini. Kemudian tidak boleh mengotori kelas, artinya jaga kebersihan. Oke, setuju? Setuju. Karena kalau kelasnya bersih, nyaman, kita belajarnya juga enak. Sip, nih. Apalagi kira-kira keyakinan kamu? Melaksanakan piket hampir sama dengan menjaga kebersihan kelas gak? Sama. Sama ya, berarti boleh saling menghargai. Kira-kira setuju? Setuju. Oke, di sini ada saling menghargai. Kemudian ada lagi mengumpulkan tugas tepat waktu. Bisa? Bisa. Sip. Nah, berarti yang kita sepakati kelas kita ada berapa? 6. Ada 6. Berarti harus kamu jalankan sesuai dengan keyakinan atau sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita bahas bersama-sama. Paham saya? Paham. Jadi keyakinan kelas ini siapa yang melaksanakannya? Kita semua yang berada di ruang kelas ini. Apa yang pertama tadi? Datang tepat waktu. Apa lagi? Memakai seragam. Memakai seragam. Apa lagi? Izin kalau keluar kelas. Nah, kamu nggak boleh sembarangan aja. Siapapun gurunya, siapapun itu ketika kalau mau keluar kelas harus izin karena sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi tidak boleh serta-merta ketika belajar kamu seenaknya saja keluar. Paham ya? Oke. Kemudian saling menghargai itu, ya. Kalau di antara teman itu harus saling menghargai. Kalau temennya misalkan seperti apa, tidak boleh emosi atau langsung marah. Nah, kita harus saling menghargai. Paham ya? Lanjut ke tidak boleh mengotori kelas. Ya, berarti jaga kebersihan. Tanggung jawab siapa? Kita semua yang ada di dalam kelas. Selanjutnya yang terakhir adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Paham? Terima kasih. Bisa kita sepakati bersama-sama? Bisa. Kasih semangat. Baik. Oke, boleh cukupkan. Terima kasih. Keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Oke, sekali lagi boleh mengucapkan terima kasih. Tetap semangat. Nama Ya, selanjutnya. Boleh. Lanjut. Ya, selanjutnya. Boleh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazia Nahya dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nakanda Faiz dari kelas 6A. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Alsa dari kelas 6A.